Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari dimanapun Anda berada. Sukacita sekali kita berjumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer Palembang. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu firman, satu tema hidup orang benar. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih untuk hari baru yang Kau percayakan kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan, tuntunlah langkah hidup kami, supaya kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pagi ini terambil dari kitab Ayub pasal 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, orang benar akan tetap mempercayai Tuhan meskipun badai datang dalam hidupnya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok, tapi kita harus percaya bahwa hari esok yang Tuhan beri pasti lebih baik dari hari ini. Ayub tetap percaya Tuhan. Ketika Ayub harus menghadapi peristiwa, satu kejadian yang sangat-sangat berat dalam hidupnya. Bayangkan Bapak Ibu, dalam waktu sekejap dan dalam waktu yang singkat, dia kehilangan anak-anaknya. 10 orang anaknya, 7 laki-laki dan 3 perempuan. Demikian juga dalam waktu yang sama dan dalam waktu yang singkat, harta kekayaan yang dia miliki karena dia terkenal di tanah Uz, orang yang paling kaya, habis dirampok oleh orang Seba dalam waktu yang sama. Semua hewan-hewan piaraannya yang ribuan jumlahnya mati terbakar dalam waktu yang sama juga. Peristiwa yang tragis dialami oleh Ayub dalam waktu yang bersamaan. Mendengar peristiwa yang terjadi, istri Ayub sempat stres dan depresi. Bagaimana tidak stres? Semua harta, yaitu anak dan kekayaannya habis dalam waktu yang bersamaan. Secara manusia wajar istri Ayub stres. Tapi tidak dengan Ayub. Dia katakan Allah yang memberi, Allah juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Inilah iman orang yang benar, muncul dalam pergumulan hidup. Inilah iman Ayub yang luar biasa. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, banyak orang yang bertindak reaktif terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah hidupnya. Banyak orang yang menyalahkan Tuhan atas setiap peristiwa yang terjadi. Pandemi COVID-19 terjadi di negeri ini. Hampir 2,5 bulan kita dicekam dengan rasa takut, khawatir, dan gelisah. Belum sembuh kekhawatiran kita, muncul persoalan yang baru. Banyak suami istri di PHK. Usaha yang tadinya lancar, sekarang bukan hanya macet, tapi berhenti total. Tidak ada orderan. Banyak orang menghadapi kesulitan secara ekonomi karena situasi-situasi yang kita hadapi saat ini. Ada orang juga yang harus menghadapi anaknya tidak lulus ujian. Anaknya belum mendapat pekerjaan. Anaknya belum dapat jodoh. Doa-doa mereka tidak dijawab oleh Tuhan. Lalu mereka marah kepada Tuhan atas situasi yang mereka hadapi. Ada juga orang yang marah pada diri sendiri. Karena situasi yang dia hadapi, dia katakan kepada dirinya sendiri, mungkin aku ini orang yang banyak dosa. Mungkin aku bukan orang saleh. Mungkin aku kekurangan iman.
Sehingga segala peristiwa, kesulitan, persoalan terjadi di tengah-tengah keluarga saya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, firman Tuhan ingatkan kepada kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus katakan, sehelai rambutmu tidak akan jatuh ke bumi tanpa seizin Tuhan. Jika Tuhan izinkan kita menghadapi persoalan, Tuhan pasti punya rencana. Jika Tuhan izinkan wabah COVID-19 terjadi di negeri kita, Tuhan pasti punya rencana. Saat ini kita tidak tahu, tidak bisa bercerita, tidak bisa berkata-kata. Tapi percayalah, 3 atau 4 tahun yang akan datang, kita pasti katakan begini, oh ya, karena ada COVID-19, hidup saya lebih baik, keluarga saya lebih baik, ekonomi saya lebih baik. Percayalah kepada Tuhan. Serahkan hidupmu, masa depanmu dalam tangannya. Jangan tinggalkan Tuhan ketika datang persoalan. Tetapi justru mendekatlah kepada Tuhan. Seperti Ayub yang tetap percaya Tuhan. Meskipun apa yang ia miliki habis dalam waktu yang sekejap. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tapi percayalah, masa depan sungguh ada bagi orang-orang benar yang hidup di dalam Kristus. Tetap percaya dan menyerahkan hidup masa depan kepada Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.